Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu ashhadu an la ilaha illallah وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فيقول ربنا تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما يقول نبينا عليه الصلاة والسلام فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر الإخوان rahimani wa rahimakumullah. Pada sore hari ini dengan segala puji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala, kita bisa kembali melanjutkan pelajaran kitab Tauhid karya Syekh Al-Imam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala, yang mana pada kesempatan ini kita masih pada bab yang sama sebagaimana pelajaran yang sebelumnya, yaitu pada bab ad-du'a ila syahadati an la ilaha illallah, bab ajakan atau seruan kepada syahadah la ilaha illallah. Kita telah membaca masail, pelajaran-pelajaran yang terkandung di dalam bab ini, yang diambil dari ayat maupun hadis yang telah dicantumkan oleh al-muallif rahimahullahu ta'ala, untuk kembali menyegarkan ingatan kita kepada masail yang telah beliau sebutkan. Kita akan membaca dari awal mengenai pelajaran-pelajaran itu. Qala Syekh Al-Imam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala, fihi masail. Dalam bab ini ada masalah-masalah. Yang dimaksud dengan masalah-masalah yaitu pelajaran-pelajaran. Al-ula, yang pertama, anna da'wata ila Allah tariqu man ittaba'a Rasulullah
sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya dakwah kepada jalan Allah itu adalah jalan orang yang mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana yang sudah kita ingatkan, yang lebih utama adalah beliau mengatakan bahwa berdakwah kepada jalan Allah adalah jalan orang yang saya ulangi, adalah jalan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Baik. As-tsaniyah, yang kedua, at-tanbihu 'ala al-ikhlas, li'anna katsiran law da'a ila al-haqq fa huwa yad'u ila nafsihi. Peringatan mengenai perkara ikhlas, karena kebanyakan orang walaupun dia mengajak berdakwah kepada al-haq, namun pada hakikatnya dia berdakwah kepada dirinya sendiri. Nah, as-salisah anna al-basirata min al-fara'id, bahwasanya al-basirah yaitu al-ilm termasuk dari kewajiban-kewajiban, karena seorang yang berdakwah harus memiliki ilmu. Ar-rabi'ah, yang keempat, min dalaili husni tauhid, termasuk dari petunjuk-petunjuk keindahan at-tauhid, kaunuhu tanzihan lillahi ta'ala 'anil masabbah, keberadaan at-tauhid yang merupakan pensucian bagi Allah dari segala celaan. Karena orang yang menyekutukan Allah itu sama artinya dengan menyamakan Allah dengan makhluk. Menyamakan dengan al-makhluk, menyamakan Allah dengan al-makhluk adalah perbuatan mencela Allah. Kenapa mencela Allah? Karena makhluk itu adalah sesuatu yang penuh dengan kekurangan. Sementara Allah Jalla wa'ala adalah zat yang maha sempurna pada semua sisi, min jami'il wujuh, ya, tidak ada kekurangan padanya. Kalau kita samakan antara zat yang maha sempurna dengan sesuatu yang penuh dengan kekurangan, hadhihi masabbah, ya, ini adalah celaan, bila syak. Maka orang yang mentauhidkan Allah, tidak menyekutukan Allah tabaraka wa ta'ala dengan al-makhluk, ini pada hakikatnya dia telah mensucikan Allah dari celaan. Al-khamisah, yang kelima, anna min qubhi syirk kaunuhu masabbatan lillah, bahwasanya termasuk dari kejelekan syirik keberadaannya sebagai celaan terhadap Allah. Ini sebagaimana yang barusan kita jelaskan, karena syirik mengandung penyamaan Allah dengan makhluk. Ya. Tatkala Allah disamakan dengan makhluk, disekutukan dengan makhluk, itu sama artinya kita menyamakan antara yang maha sempurna dengan yang penuh kekurangan. Ya. Dan ini adalah masabbah, ya, celaan bagi Allah tabaraka wa ta'ala. As-sadisah, yang keenam, wa hiya min ahammiha, dan yang keenam ini termasuk yang paling pentingnya, ibadul muslim anil musyrikin li'alla yasira minhum walau lam yusyrik, menjauhkan seorang muslim dari kalangan musyrikin agar dia tidak termasuk dari kalangan mereka, dari golongan mereka, walau lam yusyrik, walaupun dia sendiri tidak berbuat syirik. Jadi tidak berbuat syirik itu tidak cukup. Ya. Selain tidak berbuat syirik, maka seorang harus menjauhkan diri dari lingkungan musyrikin, dari kalangan musyrikin.
dari golongan musyrikin. Ya. Karena keberadaannya di tengah-tengah al-musyrikin, walaupun dia sendiri tidak berbuat syirik, ini mempengaruhi kepada akidahnya. Ya. Dikhawatirkan bahwa sedikit demi sedikit dia akan mengalami proses, akan berpindah kepada perbuatan syirik. Ya. Yang tadinya dia teguh di atas tauhid, namun karena keberadaannya di tengah-tengah musyrikin, dia terpengaruh dengan adat istiadat kebiasaan al-musyrikin. Bahkan yang lebih parahnya, dia akan terpengaruh dengan ibadah-ibadahnya musyrikin. Ya. Nah, dan itu adalah perkara yang tidak diragukan lagi. Ya. Karena yang namanya manusia menyerupai apa yang ada di sekitarnya. Makanya kalau kita melihat fenomena keislaman negeri ini, yang notabene-nya adalah didahului dengan agama Hindu dan Buddha, pengaruh mereka lama dicengkram oleh pergaulan Hindu dan Buddha, masyarakat Hindu dan Buddha, ini berpengaruh kepada keislaman mereka berikutnya. Ya, ritual-ritual ibadah yang ada di dalam keislaman mereka. Sehingga kalau kita punya urut, ya, kira-kira ritual yang seperti ini dari mana? Padahal Islam tidak mengajarkannya sama sekali. Ternyata kita dapatkan kemiripannya ada pada kalangan Hindu ataupun Buddha. Ya, subhanallah. Oleh karena itu, bagi seorang muslim yang ingin menyelamatkan akidahnya, hendaklah menjauh daripada al-musyrikin. Daripada al-musyrikin. Makanya diharamkan tinggal di negeri-negeri musyrikin. Baik. As-sabi'ah. Yang ketujuh. Qaunut tauhid awwal wajib. Keberadaan at-tauhid adalah kewajiban yang pertama. Ini diambil dari sabda Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, "Falyakun awwala ma tad'uuhum ilaih syahadatu alla ilaha illallah." Maka hendaklah perkara yang pertama engkau dakwahkan kepada mereka adalah syahadah la ilaha illallah. Ini sekaligus merupakan rad, bantahan kepada al-falasifah yang mengatakan bahwa kewajiban yang pertama di dalam Islam itu adalah an-nazar wal istidlal. Apa artinya an-nazar wal istidlal? Seorang meneliti, mencari bukti Allah itu ada atau tidak ada. Padahal perkara ini secara fitrah tidak perlu dicari-cari oleh manusia, mereka mengakuinya. Nah, secara fitrah. Ya. Sehingga pendapat mereka ini adalah min abqalil batil. Termasuk perkara batil yang paling batil. Keberadaan Allah tabaraka wa ta'ala yang maha pencipta ini diakui oleh fitrah. Artinya kalau diakui oleh fitrah, manusia itu sejak lahirnya sudah membawa keyakinan ini. Ya. Sehingga dia tidak perlu mencari kesana dan kemari, mencari bukti, mencari pembenaran, mencari berbagai hujjah-hujjah untuk menyatakan Allah itu ada. Karena secara fitrahnya, hati nuraninya, dia mau tidak mau telah membawa keyakinan bahwa Allah itu ada. Nah, hanya orang-orang yang telah rusak fitrahnya yang menolak keberadaan Allah tabaraka wa ta'ala. Namun pada umumnya manusia mengakui keberadaan Allah tabaraka wa ta'ala secara fitrah. Fitratullah allati fataran nasa 'alaiha.
itu adalah fitrah Allah yang Allah letakkan pada diri manusia. Ya. Demikian pula secara aqlan. Fitratan yang pertama, yang berikutnya adalah aqlan, secara logika. Ya. Siapapun yang mau berpikir sehat, pasti dia tidak bisa menolak akan keberadaan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ya. Karena tidak mungkin alam yang sedemikian indah, sedemikian teratur, sedemikian rapi, dengan segala macam apa yang ada di dalamnya, tanpa ada pencipta, tanpa ada yang menguasainya, tanpa ada yang mengaturnya. Ada mustahil. Ya. Demikian pula syara'an, secara syariat. Ya. Kitab-kitab suci jelas semuanya menyatakan akan keberadaan Allah. Ya. Demikian pula dengan kitab suci yang paling terbesar, yaitu Al-Quran. Nah, bukan hanya sampai di situ, bahkan kitab-kitab suci itu mengajak untuk mentauhidkan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Nah, kemudian yang terakhir, secara hissan, secara panca indera. Secara panca indera mengenai keberadaan Allah Tabaraka wa Ta'ala adalah perkara yang tidak bisa ditolak. Kita menyaksikan langit, kita menyaksikan bumi, itu menunjukkan bahwa ada yang menciptakannya. Karena tidak ada sesuatu yang muncul tiba-tiba, tercipta tiba-tiba, tanpa ada yang menciptakannya. Ya. Nah, maka panca indera kita ini menyaksikan bahwa keberadaan alam dengan langit, dengan bumi, dan segala apa yang ada di dalam keduanya, ini menunjukkan akan keberadaan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Maka mengenai keberadaan Allah Tabaraka wa Ta'ala sebagai pencipta, sebagai penguasa, sebagai pengatur alam ini, dibuktikan dengan 4 hujjah. Fitratan, wa aqlan, wa syara'an, wa hissan. Ya, secara fitrah, secara logika, secara syariat, dan secara panca indera. Sehingga orang yang menolak akan perkara ini adalah orang yang paling bodoh. Ya. Orang yang paling bodoh, orang yang paling batil di alam ini. Nah, oleh karena itu, kaum musyrikin yang di mata Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka tidak menolak mengenai rububiyah Allah Tabaraka wa Ta'ala. Apa yang mereka tolak? Yang mereka tolak adalah mengenai tauhid kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala fil ibadah. Di dalam mengibadahi Allah, karena inilah yang mereka sekutukan Allah dengan yang selainnya. Nah, oleh karena itu, pernyataan al-falasifah bahwa awal wajib an-nazar wal istidlal min abtalil batil. Ya. Bahwa kewajiban yang pertama adalah meneliti dan mencari bukti akan keberadaan Allah, ini merupakan perkara batil yang paling batil. Bahkan berdampak sangat negatif yang membawa kepada kekafiran seseorang terhadap Allah. Ya. Tidak sedikit dari kalangan mereka yang pada akhirnya akalnya rusak, fitrahnya rusak, dikarenakan dia berpikir tentang Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ya. Padahal berpikir tentang Allah dengan logika, ini perkara yang mustahil, karena kelemahan daripada akal kita. Ya. Maka tak sedikit di antara mereka yang akhirnya gila, atau yang akhirnya jatuh ke dalam kekafiran-kekafiran. Ya. Nah, karena mereka mengingkari sesuatu yang diakui oleh fitrah, diakui oleh logika, diakui oleh syariah, dan diakui oleh panca indera manusia. Baik. Qala ats-tsaminah, yang kedelapan, annahu yubda'u bihi qabla kulli syai' hatta shalah. Yang kedelapan, bahwasanya dimulai dengannya, yaitu dimulai dengan tauhid sebelum segala sesuatu, sampai dalam perkara salat sekalipun. Ya.
Karena salat itu tidak akan bermanfaat tanpa at-tauhid. Ya. Jadi percuma dakwah mengajak orang untuk melaksanakan amal-amal ibadah, ya, mengajak manusia untuk salat 5 waktu, ya, rajin ke masjid, tidak pernah ketinggalan jamaah, sementara kita tidak membenarkan tauhid mereka. Sementara kita membiarkan mereka melakukan perbuatan syirik kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, bahkan mengajarkan perbuatan syirik dengan alasan menghormati orang-orang yang saleh, ya, maka ini tidak ada manfaatnya, karena salat tanpa tauhid tidak diterima oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ya. Makanya Allah menyatakan di dalam Al-Quran, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Beribadalah kalian kepada Allah, namun janganlah kalian berbuat syirik kepadanya. Ibadah sama Allah itu harus disertai dengan meninggalkan perbuatan syirik. Artinya harus ditegakkan di atas at-tauhid. Nah, at-tasi'ah, yang ke-9. Anna ma'na ay yuwahhidullah, makna syahadati an la ilaha illallah. Yang ke-9, bahwa makna mereka mentauhidkan Allah merupakan makna syahadah la ilaha illallah. Artinya bahwa beliau ingin menjelaskan makna la ilaha illallah adalah mentauhidkan Allah, ya, mengesahkan Allah dalam perkara ibadah, tidak menyekutukannya dengan yang selain Allah. Naam. Karena dalam sebuah riwayat, dalam riwayat Al-Bukhari dengan lafaz ila ayyuhidullah, ya, ajaklah mereka untuk mereka mentauhidkan Allah. Nah, al-ashirah, yang ke-10. Annal insana qad yakunu min ahlil kitab wa huwa la ya'rifuha. Bahwasanya seseorang bisa jadi termasuk dari kalangan ahlil kitab. Bisa jadi dia seorang Yahudi ataupun Nasrani. Wa huwa la ya'rifuha. Namun dalam keadaan dia tidak mengerti tentang la ilaha illallah. Apakah berarti bahwa kitab suci itu tidak mengajarkan kepadanya tentang la ilaha illallah? Apakah At-Taurat wal Injil tidak mengajarkan kepadanya tentang la ilaha illallah sehingga dia tidak mengerti? Jawabannya tentu tidak. Kenapa? Karena semua kitab suci, semua para nabi, semua para rasul, inti dakwahnya adalah la ilaha illallah. Ya. Walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an i'budullah wajtanibut taghut. Kata Allah, dan sungguh kami telah mengutus pada setiap umat seorang rasul. Apa dakwah mereka? Hendaklah kalian mengibadahi Allah dan jauhi at-taghut. Inilah ajaran la ilaha illallah. Ya. Wa ma arsalna min qablika min rasulin. Apa kelanjutannya? Hah? Nah, wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illallah. Annahu la ilaha illa huwa. Annahu la ilaha illa ana fa'budun. Baik. Tidak ada seorang rasul yang kami utus sebelummu, melainkan kami wahyukan kepadanya bahwa tidak ada ilah kecuali aku, tidak ada sembahan yang benar kecuali aku. Fa'budun, maka beribadalah kalian kepadaku. Jadi semua kitab suci mengajarkan itu. Tidak ada satupun dari kitab suci melainkan mengajarkan makna daripada la ilaha illallah. Sehingga kalau ada dari kalangan ahlul kitab yang tidak mengerti akan la ilaha illallah, ini dikemungkinkan imma
dia tidak mengetahui ajaran kitab sucinya. Ya. Wa imma dia mempelajari kitab suci yang sudah di dalamnya terdapat tahrif, ya. Di dalamnya terdapat penyelewengan. Ya. Kitab suci yang tidak lagi suci karena sudah dikotori oleh tangan-tangan yang mengubahnya. Nah, inilah kenapa kemudian dia tidak mengerti akan la ilaha illallah. Au ya'rifuha wa la ya'malu biha. Atau dia mengerti tentang la ilaha illallah wa la ya'malu biha. Namun dia tidak beramal tentangnya. Tidak beramal tentang la ilaha illallah. Nah, dan jikalau seandainya dia mengerti tentang la ilaha illallah dan mengamalkannya, maka tentunya dia tidak akan didakwahi dengan dakwah tauhid. Tetapi Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menyatakan kepada Mu'adz, "Falyakun awwala ma tad'uuhum ilaih syahadatu an la ilaha illallah." Hendaklah perkara pertama yang engkau dakwahkan kepada mereka adalah la ilaha illallah. Berarti ahlul kitab ini imma tidak mengerti tentang la ilaha illallah atau mengerti la ilaha illallah tetapi tidak mengamalkannya. Ya. Sehingga mereka perlu didakwahi dengan dakwah at-tauhid. Baik. Kemudian al-hadiyata asyrah, yang ke-11, at-tanbihu 'ala at-ta'limi bit-tadrij. Peringatan mengenai pengajaran ilmu secara bertahap. Secara bertahap. Ini diambil dari pernyataan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam di mana beliau mengatakan, fa inhum ata'uka lidzalik fa'limhum anna Allah aftarada 'alaihim khamsa salawatin ila akhiril hadits. Ya. Jika mereka mentaatimu untuk perkara tauhid, ajari mereka kewajiban salat. Kalau mereka masih taat, ajari mereka tentang kewajiban zakat. Jadi beliau menunjukkan bahwa pengajaran ilmu itu bitadrij, secara bertahap. Ya. Mana yang paling diprioritaskan, kemudian yang berikutnya, kemudian yang berikutnya. Ya. Mana yang paling penting, kemudian berikutnya, kemudian berikutnya. Ya. Demikianlah apa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Mu'adz. Sehingga pengajaran ilmu ataupun pengambilan ilmu itu tidak dengan semrautan, asal comot saja. Mana yang kita suka kita pelajari, mana yang lagi tren kita gandrung kepadanya. Jangan. Tapi ada skala prioritasnya. Ada mana yang harus didahulukan, mana yang harus ditunda, mana yang paling penting, kemudian yang berikutnya. Ya. Pengajaran ilmu secara bertahap itu imma dilihat dari sisi mana yang paling penting, kemudian yang berikutnya. Wa imma dilihat dari sisi mana yang paling kecil dulu, yang paling ringan dulu. Kemudian yang berikutnya, yang lebih berat, yang lebih besar. Nah, makanya dinyatakan oleh as-salaf, ya, ta'allamu sigharal ilmi qabla kibariha. Pelajari oleh kalian ilmu yang kecil sebelum ilmu yang besar. Baik. Kalau di sini yang disebutkan di dalam hadis di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan ilmu secara bertahap dimulai dengan yang paling penting. Yaitu perkara akidah, ya, perkara tauhid. Kemudian yang berikutnya tentang hukum-hukum yang wajib di dalam Islam. Ya. Oleh karena itu, janganlah kita menyibukkan diri dengan perkara-perkara alat, ya, perkara-perkara yang sifatnya hanya penyempurna, kemudian kita melupakan yang paling penting, yaitu perkara tauhid, perkara akidah.
Ya. Hendaklah perkara yang paling penting ini, yaitu perkara akidah, perkara tauhid, mendapatkan porsi yang paling terbesar. Mendapatkan waktu yang paling terbanyak di dalam kita mempelajari Islam. Sampai kita benar-benar mengerti dan paham akan hal itu. Karena ini yang paling penting. Kita menyelamatkan agama kita yang berdasarkan kepada akidah yang benar. Baru kemudian masalah-masalah hukum yang wajib. Baru kemudian tentunya dilengkapi dengan ilmu-ilmu alat, ilmu-ilmu penyempurna yang bisa menyempurnakan pengetahuan kita terhadap Islam. Ya. Sebagian dari thalabatul ilm atau penuntut ilmu lebih bersemangat untuk mempelajari perkara-perkara alat, ilmu-ilmu penyempurna daripada ilmu-ilmu yang fondasi di dalam Islam. Dia tidak memiliki semangat yang kuat kalau untuk mempelajari perkara akidah, perkara tauhid. Tetapi kalau mendengarkan atau mendapatkan pelajaran yang berupa ilmu lughah, ilmu bahasa Arab misalnya, atau ilmu al-mustalah, ilmu usul, atau yang semacam itu, maka dia lebih bersemangat, dia lebih antusias, dia lebih perhatian. Hadza khata. Ya. Maka hendaklah yang mendapatkan perhatian besar itu perkara akidah. Ya. Perkara at-tauhid. Ya. Mendapatkan waktu yang banyak adalah dia memahami tentang akidahnya, tentang tauhidnya, sebagaimana yang diajarkan oleh Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ya, setelah itu baru berpindah kepada yang berikutnya, kepada yang berikutnya, kepada yang berikutnya. Nah, barakallahu fikum. Ats-tsaniyata asyrah. Yang ke-12. Al-buda'atu bil ahammi fal aham. Memulai dengan yang paling penting, kemudian yang penting berikutnya. Ini tadi yang barusan kita jelaskan. Di dalam pengajaran ilmu, di dalam dakwah, dititik beratkan kepada yang paling penting, kemudian yang berikutnya. Nah, kemudian yang berikutnya. Dan satu kegandrungan yang kita lihat tidak tepat di dalam dakwah al-Islam, yaitu apa yang sering dilakukan oleh para duat, oleh para dai, oleh para ustaz, di mana mereka menyentuh keislaman manusia hanya pada kulitnya saja. Yang saya maksud, mereka berceramah, mereka menyampaikan pengajian hanya terkait dengan masalah raqaiq, kelembutan jiwa, bagaimana kita berakhlak budi pekerti yang baik, ya, bagaimana kita harus bersikap jujur dan sebagainya dan sebagainya. Ya. Itu bukan berarti ajaran yang salah. Ya. Yang salah itu bukan ajarannya benar. Ya. Bahwa itu adalah akhlak-akhlak mulia yang dijunjung tinggi oleh Islam. Tapi yang salah yang mana? Yang salah adalah ketika mereka hanya menyentuh keislaman kaum muslimin di seputar permasalahan ini. Dan mereka bahkan mereka titik beratkan dakwah mereka hanya seputar masalah ini saja. Itulah yang kita saksikan di TV-TV misalnya, atau di radio-radio dan lain sebagainya. Ya. Apakah ada ataupun mana di antara mereka yang menitik beratkan, memberikan porsi yang besar di dalam dakwahnya untuk perkara tauhid, ya, menghentikan perbuatan-perbuatan syirik, mengingatkan manusia daripada menyekutukan Allah tabaraka wa taala, ya, dengan serius, ya, dengan sungguh-sungguh, ya, bahkan bisa dikatakan hampir tidak ada, kecuali segelintir orang, ya, segelintir orang, ya. Nah, dan disinilah keistimewaan dakwah ahli sunnah, di mana dakwah mereka mengikuti apa yang telah diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Menitik beratkan dakwah
memberikan porsi yang besar terhadap perkara akidah, perkara tauhid, karena ini adalah inti daripada Islam. Masalah akhlak yang baik, ya, bagaimana kita jujur, bagaimana kita bersikap amanah, ya, bagaimana kita berbudi pekerti yang baik, sikap yang baik kepada tetangga, kepada masyarakat, kepada sesama muslim, ya, bagaimana harus berbagi kepada sesama muslim dengan sedekah, dengan bantuan, dengan ini, dengan itu dan sebagainya, ya, itu tidak akan kokoh menancap di dalam hati sanubari seorang yang muslim kalau dia tidak didasari dengan akidah yang benar. Ya. Hanya akidah yang benar yang akan memberikan pengaruh dampak akhlak-akhlak yang baik ini tadi. Tanpa akidah yang benar, ini dikhawatirkan bahwa akhlak-akhlak itu tadi hanya sekedar kamuflase saja. Ya. Sehingga sulit untuk menciptakan suasana yang dipenuhi dengan akhlak karimah kalau perkara akidah ini tidak dijunjung tinggi, tidak diperhatikan oleh kaum muslimin rahimahumullah. Nah, qala as-salisata asyarah, yang ke-13, masrafuz zakat, tempat pengeluaran az-zakat. Nah, yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam di dalam hadis ini, yaitu tu'khadhu min aghniyaihim wa turaddu ala fuqaraihim, ya, diambil dari orang-orang kaya mereka dan diserahkan kepada orang-orang fakir mereka. Diterangkan oleh Syekhul Islam bin Taimiyah rahimahullah bahwa kalau disebutkan kata al-faqir tanpa disertai dengan kata al-miskin, maka al-faqir di sini sudah bermakna miskin juga. Jadi terkandung di dalam kata al-faqir makna miskin. Jadi kepada al-faqir wal miskin, ya, diserahkan kepada al-faqir dan al-miskin. Nah, demikian pula sebaliknya. Kalau hanya disebutkan kata al-miskin dan tidak disebutkan kata al-faqir, maka di dalam kata al-miskin ini sudah terkandung makna al-faqir. Ya. Kenapa dibedakan antara al-faqir dengan al-miskin? Bukankah keduanya sama? Tidak. Ya. Banyak di antara para ulama yang membedakan antara keduanya. Ya. Walaupun masing-masing mereka dari berbagai mazhab berbeda-beda antara mendefinisikan siapa itu al-faqir dan siapa itu al-miskin. Ya. Di kalangan al-Hanabilah, al-faqir adalah orang yang hanya bisa memenuhi kurang dari setengah kebutuhan hidupnya, 50% ke bawah. Itu tergolong al-faqir. Sedangkan al-miskin adalah orang yang bisa memenuhi setengah lebih dari kebutuhan hidupnya, tapi tidak sepenuhnya. Berarti 50% ke atas, tapi tidak cukup. Ya, 50% sampai 90%, ya lebih sedikit. Yang jelas tidak sepenuhnya dia bisa memenuhi kebutuhan hidupnya. Itu disebut dengan al-miskin. Maka al-faqir lebih parah daripada al-miskin. Nah, ini pembedaan yang disebutkan di kalangan al-Hanabilah. Tayyib, jadi apabila dinyatakan diambil dari orang-orang kaya mereka dan diserahkan kepada orang-orang fakir mereka, artinya kepada orang fakir dan miskin di antara mereka. Ya, fakir dan miskin sekaligus. Ya. Nah, kenapa hanya disebutkan bahwa zakat itu diserahkan kepada al-fuqara dari kalangan mereka? Sementara kita tahu bahwa orang-orang fakir hanyalah salah satu dari asnaf at-tamaniyah, 8 golongan yang berhak untuk menerima zakat. Ini dikarenakan bahwa haknya orang-orang fakir dan miskin lebih kuat dibanding golongan-golongan yang lainnya.
Demikian diterangkan oleh Syekh Abdurrahman Al-Syekh di dalam Fathul Majid. Ya, karena hak mereka lebih kuat dibanding golongan-golongan yang lainnya dari 8 golongan yang berhak menerima az-zakat. Baik. Dan pernyataan tukhadhu min aghniyaihim wa turaddu ala fuqaraihim, diambil dari orang-orang kaya mereka dan diserahkan kepada orang-orang fakir mereka. Ini adalah dalil yang menunjukkan bahwa boleh menyerahkan zakat itu hanya kepada salah satu golongan saja dari 8 golongan yang ada. Ya. Jadi kalau kita punya zakat, ya, tidak mesti harus diserahkan kepada 8 golongan itu semuanya. Ya. Kepada salah satunya saja sudah cukup. Ya. Dalilnya adalah hadis ini. Tukhadhu min aghniyaihim wa turaddu ala fuqaraihim. Diambil dari orang-orang kaya mereka dan diserahkan kepada orang-orang fakir mereka. Ini adalah mazhab al-Imam Malik dan juga al-Imam Ahmad rahimahumallahu ta'ala. Baik. Kemudian pernyataan tukhadhu min aghniyaihim wa turaddu ala fuqaraihim, diambil dari orang-orang kaya mereka kemudian diserahkan kepada orang-orang fakir mereka, menunjukkan bahwa al-aghniya, ya, orang-orang yang kaya tidak berhak menerima zakat. Siapa orang yang kaya? Orang yang bisa memenuhi kebutuhan hidupnya, ya, walaupun pas-pasan. Ya, karena pas itulah makanya dia dinyatakan kaya. Kalau kurang, imma fakir wa imma miskin. Ya. Jadi kalau ada yang menyatakan saya hidupnya pas-pasan, kenapa saya tidak diberi zakat? Ya, karena kamu kaya. Loh, saya kan hidupnya pas-pasan. Ya, karena pas itulah makanya kamu disebut dengan kaya. Seandainya kalau kurang, kamu tidak bisa memenuhi kebutuhan hidupmu, imma kamu digolongkan kepada al-fakir atau kepada al-miskin, dan kamu berhak mendapatkan zakat. Baik. Kemudian juga menunjukkan bahwasanya orang yang kafir tidak boleh diserahkan kepadanya zakat. Ya. Karena pernyataan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, diambil dari orang-orang kaya mereka, diserahkan kepada orang-orang fakir mereka. Siapa mereka di sini? Muslimin yang telah mengucapkan la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah. Berarti seorang yang kafir tidak berhak menerima zakat, kecuali kalau dia seorang yang kafir al-mu'allaf qalbuhu bil Islam. Seorang kafir yang hatinya ingin dijinakkan terhadap Islam, diharapkan keislamannya. Ya. Kalau orang yang mu'allafah qulubuhum, yang hatinya dijinakkan, termasuk daripada 8 golongan yang disebutkan di dalam Al-Quran. Adapun seorang kafir yang tidak diharapkan keislamannya, maka dia tidak boleh menerima zakat. Nah, juga dari pernyataan tukhadhu min aghniyaihim fa turaddu ala fuqaraihim, diambil dari orang-orang kaya mereka dan diserahkan kepada orang-orang fakir mereka, menunjukkan bahwa kewajiban zakat itu bukan hanya pada harta orang-orang yang normal. Artinya bahwa kewajiban zakat harta itu diambil dari harta orang kaya walaupun dia gila. Apa ada orang kaya gila? Ada enggak? Hah? Ada enggak? Ya ada lah. Misalnya, ya, dia gila tapi dia dapat warisan. Ya. Dan itu terjadi. Ya. Ada sebagian orang yang gila, ya, dalam keadaan dia di dalam rumah sakit jiwa. Kemudian orang tuanya yang kaya raya itu meninggal. Ya. Maka tentunya dia mendapatkan warisan itu. Apalagi kalau dia adalah seorang anak tunggal, misalnya. Ya. Nah, kalau seandainya ini terjadi, maka harta orang yang gila juga terkena oleh kewajiban zakat. Ya, dikeluarkan zakatnya, karena kewajiban zakat itu
tidak melihat kepada si pelakunya, tetapi adalah kepada harta yang dimiliki. Ya. Demikian pula kewajiban zakat itu bukan saja kepada orang-orang yang dewasa, tetapi juga kepada harta anak kecil, ya, ma'rus sobi, ya, harta anak kecil, ya, karena kewajiban zakat ini adalah kewajiban pada harta dan bukan pada pelakunya. Ini adalah mazhab al-jumhur, ya, mazhab mayoritas para ulama, sehingga harta orang gila, harta anak kecil diambil atau dikeluarkan zakatnya kalau mereka terbilang daripada orang kaya. Nah, dan dalilnya adalah keumuman sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, tu'khadhu min aghniyaihim, diambil dari orang-orang kaya mereka. Siapapun yang kaya, mau dia normal atau tidak normal, orang dewasa ataupun anak kecil, laki ataupun perempuan, tua ataupun muda, maka diambil atau dikeluarkan zakatnya apabila dia tergolong daripada orang kaya di kalangan muslimin. Baik. Kemudian sabda beliau alaihi salatu wassalam, tu'khadhu min aghniyaihim faturaddu ala fuqaraihim, diambil dari orang-orang kaya mereka dan diserahkan kepada orang-orang fakir mereka. Ini yang melakukannya adalah para penguasa atau wakil daripada para penguasa, yaitu amil-amil zakat yang diamanahi oleh para penguasa untuk mengambil zakat. Dan dahulu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengirimkan amil-amilnya, wakil-wakilnya untuk mengambil zakat ke berbagai wilayah Islam. Nah, dan satu hal yang perlu diingatkan di sini dari pernyataan Nabi sallallahu alaihi wasallam, faturaddu ala fuqaraihim, zakat itu diserahkan kepada orang fakir di antara mereka, ya, maka zakat itu harus diserahkan kepada golongan yang berhak untuk menerimanya. Salah satunya adalah orang fakir, ya, dan tidak boleh diserahkan untuk kepentingan-kepentingan lain, termasuk untuk pembangunan masjid, karena tidak ada nasnya, la fil Quran wala fil hadis, ya, sehingga uang zakat tidak boleh diserahkan untuk pembangunan masjid. Nah, barakallahu fikum. Ini diingatkan karena banyak praktek di mana sebagian harta zakat itu diserahkan untuk pembangunan masjid ataupun untuk kepentingan-kepentingan lain bagi kaum muslimin, walaupun sifatnya adalah kepentingan umum. Ini tidak dibenarkan karena 8 golongan itu jelas pengaturannya di dalam Al-Quran. Kita tidak boleh menambahi dan tidak boleh mengurangi. Nah, bagaimana dengan para penuntut ilmu yang dinyatakan berhak salah satu dari golongan yang menerima zakat? Ini dikarenakan mereka dimasukkan ke dalam golongan yang berjihad di jalan Allah. Karena salah satu bentuk jihad adalah jihadul ilm. Makanya para ulama, diantaranya Asy-Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, membolehkan penyerahan zakat kepada para penuntut ilmu untuk menyambung perbekalannya dalam menuntut ilmu. Nah, barakallahu fikum. Jadi inilah pembahasan kita pada hari ini. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.